Oke, tunggu. Halo. Halo Mica. Halo, Aca. Halo Mica. Mana videonya? Tunggu Mica. Sabarin Mica. Enggak. Sini ayo. Jangan lah. Itu di komputer. Lihat dulu. Halo. Halo Mica. Itu kasih. Halo, Aca. Kayak kita nggak ketemu aja ya, Aca. Halo. Bilang halo saudara-saudara gitu dong. Halo saudara-saudara. Halo Aca, halo Sami. Halo. Oke, silakan dari mulai tahun yang paling awal sampai akhir ganti-gantian. Siapa duluan? Silakan. Oke. Di tahun 1837, Franz dengan teorinya airborne germs, tapi belum bisa buktikan teorinya. Bishop yang sudah buktikan teorinya. Lalu di 1850, Kakak Sami. Kakak Sami. Di 1850, orang-orang percaya teori spontaneous generation yang dikeluarkan oleh Aristoteles. Lalu di tahun 1854, Bishop membuat eksperimen dan nama eksperimennya adalah Beacon Eksperimen. Contoh, ada botol yang isi air dan pure cane sugar. Lalu beberapa botolnya juga isi air dan pure cane sugar, tapi bedanya pakai chemical. Dan yang pakai chemical ini dia tidak timbul malt, sedangkan yang isi air dan pure cane sugar ini dia timbul malt, paling kurang 30 hari. Di 1855, tanggal 3 Februari, penelitian Bisham disimpulkan. Belum ada penjelasan mengenai malt yang tumbuh. Di 19 Februari tahun 1855, papernya dipublik ke Report of French Academy of Science. Di 1856, di 25 Juni, penelitian kedua Bisham yang berisi liquid ada dua botol. Ya, yang tanpa sengaja terjatuh, lalu terekspos udara, lalu timbul malt. Lalu 9 botolnya Bisham, dia tidak terekspos udara dan dia tidak timbul malt. Masih ada. Dan itu bukti bahwa tidak ada transformasi atau spontan. Karena harus terekspos udara dulu. Oke. Di 1857 tanggal 27 Maret, penelitian seri ketiga meneliti perubahan pada kreosot atau pelapis kayu. Dan di 5 Desember 1857, penelitian seri kedua dan ketiga selesai. Konklusi, tidak ada spontaneous generation. Lalu, masih tahun yang sama, Pasteur menyelidiki proses fermentasi dengan menambahkan albuminoid. Lalu dia percaya teori spontaneous generation. Lalu dia kirim ke report ke Academy of Science.
Bulan Dan- opo? Desember. Bulan Oke. Desember. Oke. Dan di tahun 1858 tanggal 4 Januari Pasteur public reportnya. Di 5 Desember ya kan? 5 Desember 1859 ya, penelitian seri kedua dan ketiga selesai. Lalu konklusinya bahwa tidak ada spontaneous generation. Sudah, Kakak Sami. Sekarang 1859, Ca. Oh, 59. Pasteur. Pasteur buktikan bahwa tidak ada spontaneous generation. Contoh percobaan ketiga yang diisi air empir. Ada berapa botol? Ada 3 botol, ya kan? Ini yang Pasteur Yang bukan Mason. angsa-angsa itu loh, Dek. Yang apa, Mice? Botol ada botol 3 botol itu loh. 3 botol yang berisi kaldu daging. Kaldu Coba daging. ulang. Ulang. Mice. Lalu Oke, Sami boleh sandar akal, Kas. Nah. Tuh. Belum bisa. Nah. Di 1859, Pasteur buktikan bahwa tidak ada spontaneous generation. Percobaan 3 botol diisi kaldu ayam yang terekspos udara. Lalu ada mikroorganisme. Di 1861 tanggal 22 November Pasteur take all credit atas semua plagiat yang sudah dibuat. Dia buat frat Desiam yang lebih dulu buat konklusi. Lalu di tahun 1864, Pasteur mengembangkan teori pasteurisasi. Terima kasih. Thank you, Aca Sami. Sudah simpulkan. Thank you, Anca Sami. Ya. Oke, nanti next minggu depan gantian ya, siapa yang kita akan pilih ya. Be ready, oke? Oke, kita lanjut lagi ceritanya Besam sama Pasteur ini ya. Oke, tanggal 26 bulan 11 2021. Gimana kabar Kak Nenga? Selamat sahabat Kak. Selamat sahabat Gedi dan semua. Puji Iya, Kakak. Tuhan, baik dan sehat. Puji Tuhan. Oke. Rachel Ronald Andro, selamat sahabat. Sama sahabat Kak, selamat sahabat. Mantap. Oke. Jadi kita udah tahu ya bahwa kita tahu bahwa tahun 1857 eksperimen keberapa? Buktikan nggak ada spontaneous generation. Eksperimen Besham nomor berapa? Ketiga. Apakah ketiga Tiga, atau Kak. kedua? Kedua. Kedua. Betul? Oh iya. Eksperimen yang kedua ini buktikan bahwa tidak ada Spontaneous spontaneous generation. Lalu kita tahu bahwa di tahun yang sama posisinya Louis Pasteur gimana? Ada Percaya. Ada, betul? Ya. Dan
apakah waktu dia bilang spontaneous generation, alasannya mantap atau nggak masuk akal? Nggak masuk. Tidak masuk akal. Apa yang nggak masuk akalnya? Dalam penelitiannya apa yang terjadi? Dia karena dia masuk Albuminoid. Betul. Jadi dalam penelitian Pasteur pakai apa? Albuminoid. Albuminoid. Ini dia. Jadi dalam penelitian Pasteur pakai albuminoid. Padahal albuminoid ini juga adalah organisme kan? Kita nggak bisa dong bilang baru ada organismenya di dalam kalau masukin organisme ke dalam cairan kan? Iya. Itu dia. Jadi dia bilang ada spontaneous generation pun yang dia lakukan itu bertentangan dengan kenyataan bahwa dia bilang ini jadinya tiba-tiba padahal dimasukin, betul nggak? Ya. Apakah udah bisa lihat bahwa teori-teori yang kebanyakan orang anut, jadi teori-teori yang kebanyakan orang anut itu adalah teori-teori yang nggak dibuktikan secara real, setuju nggak? Setuju. Apakah 1850 banyak yang percaya spontaneous generation atau enggak banyak? Banyak. Banyak kan? Banyak. Banyak. Dan apakah yang percaya spontaneous generation, ya kan? Saintis-saintisnya pakai apa semua masukin ke dalam tabung-tabungnya? Albuminoid. Albuminoid. Itu dia. Tapi apakah sikap Besham dia nggak main terima aja, dia mau buktikan sendiri, betul nggak? Iya. Nah, itu dia. Jadi itulah sikap yang harus kita contoh. Dan kita udah lihat bahwa Pasteur ini adalah, ayo, berarti dalam sikapnya Pasteur ini apa? Tahun 1857. Apa, Kak? Sikapnya Pasteur kalau dia pakai albuminoid, terus dia bilang ada spontaneous generation, artinya Pasteur sikapnya gimana? Bohong. Bohong, betul. Mari kita lihat ayat. Oke, kita akan mau minta kesediaannya Ronald untuk baca. Yang bahasa Inggris, Kak. Bahasa Indonesia nggak apa-apa, karena kita lagi nggak jembatan, jadi Indonesia nggak apa-apa. Oke, jadi iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata kehendak, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Wow. Jadi sekarang kita mau bilang ayat ini kepada Besham atau Pasteur? Pasteur, bapakmu iblis, betul nggak? Jadi apakah kira-kira ada truth in Pasteur? Nggak ada. No truth. Kalau bapaknya nggak ada kebenaran, apakah dia punya anak? Ada truth-nya juga kira-kira? Tidak. Nggak ada. Itu kan? Dari sikapnya ini kan bohong ini. Dia bilang, oh ada, tapi dimasukin organismenya pertama. Betul nggak? Ke dalam tabung. Ini kan bohong. Bisa lihat semua? Oke. Lalu yang kedua, tahun berapa dia plagiat? 1961 yang ngasih. Ah, mantap. Tahun berapa dia nggak percaya spontaneous generation? 1859. Wah, 1859 dia bilang bawa apa? Bawa. Nggak ada? Ada. Aduh, gimana ini? Generation, betul? Dan 1861 dia ngapain? Mengakui. Plagiat, betul? Mengakui. Oke, dia bilang take all credit, masih ingat kan? Ya. Oke, mari kita lihat
Ini. Ayat mana? Ayat mana? Setan plagiat. Ayo. Ayat kelas hari Kamis. Ayo, apa ayatnya? Setan plagiat. Yang pink itu ya? Bukan? Manda? Yang Ezekiel. Yang Ezekiel 8 ayat 2 bukan sih, Kak? Itu dia. Betul? Apa yang membuat setan plagiat Tuhan? Ayo. Bilang apa setan di ayat ini? I am God. I am God. Apakah dia God? Itu. Apakah dia mengaku sesuatu yang bukan dia? Iya. Apakah Pastor mengaku dia yang temukan padahal bukan dia yang Iya. pertama? Apakah kebukti kalau dari awal bapaknya si devil, artinya dia pun akan sikapnya sama kayak iblis juga terus. Iya Kak, sama. Bagaimana? Setuju? Ini dia. Jadi sikap plagiat ini dari siapa? Bapak iblis. Nggak heran kalau anak iblis sikapnya kayak iblis. Betul nggak? Itu dia. Oke. Mari kita lihat. Jadi sejauh ini, kita mau kalau misalnya, kalau kita mau gambarkan dia punya ini ya, dia gambarkan dia punya tahun itu, ini relnya berbeda ya. Besham sama Pasteur berbeda, betul? Lalu Besham tidak percaya spontaneous generation kan? Ya. Dia terus. Jadi ini nggak percaya spontaneous generation. Ini percaya spontaneous generation. Jadi Pasteur awalnya dia gini, sampai tahun berapa dia belok? 1859. Nah, jadi sekarang dari tahun 1859 jadi satu rel Besham Pasteur gimana? Tapi apakah dari sikap-sikapnya mantap nggak sikapnya? Betul. Enggak, betul? Oke. Jadi sekarang ini sudah sudah sama ya. Nah, kita mau lihat di sini ya bahwa sebenarnya kalau misalnya mau lihat sejarahnya Besham sama Pasteur, Besham ini walaupun dia yang terkenal siapa? Pasteur atau Besham? Pasteur. Nah, jadi kita tahu bahwa nggak Besham itu hidupnya sampai umur 91. Wow. Umur panjang. Kalau Pasteur ini aku lupa umur berapa ya? Tunggu ya, kita coba cari di Wikipedia. Louis Pasteur, penemu. 1822, umur 73. Tapi lebih panjang siapa? Besham. Dan jadi waktu Pasteur mati ini mewah sekali lah, kematiannya dihadiri sama raja-raja French, semua orang-orang besar populer lah pokoknya. Tapi hasil kepopulerannya hasil apa? Plagiat, Penipuan, betul nggak? Itu dia. Walaupun jadi hidupnya Pasteur itu udah menderita lah, sakit-sakitan, pokoknya begitu. Kalau Besham ini benar-benar rest in peace gitu loh. Rest in peace. Dan dia walaupun dia waktu dia meninggal umur 91 tahun itu hanya sedikit orang aja yang datang, tapi dia benar-benar enjoy dia punya hidup karena dia cinta kerjaannya. Jadi walaupun nggak terkenal tapi dia cinta pekerjaannya. Tapi Pasteur karena dia mau ambisi mau terkenal, dia plagiatin semua pekerja saintis asli. Bisa lihat nggak? Masih ingat kayak Bill Gates waktu itu?
yang kopi, betul nggak? Jadi apakah rohnya sama kan? Itu dia. Sama. Sama. Oke. Kita sekarang mau baca ini ya. Baca. Oh, ini sudah, sekarang ini. Oke. Sekarang ini. Bisa lihat semua? Oke. Jadi ini kita mau baca Besham yang pertama kali membuktikan. Jadi pertama siapa? Besham, asik kan, Aca? Pertama first, Siki first, betul Aca? Pertama kali yang membuktikan bahwa molds ini ada di dalam fermentasi, ya, atau molds accompany ferment. Jadi ada molds dalam fermentasi, ya, yang atau di dalam fermentasi itu ada living organism dan nggak bisa apa? Spontaneously generated. Nggak bisa, itu dia, ya kan? Tetapi jadi penyebab fermentasi itu bukan spontaneous generation, tetapi karena ada living organism yang ada di dalamnya yang membuat fermentasi, betul nggak? Jadi harus ada pertumbuhan dari yang sesuatu, ya, harus ada pertumbuhan dari luar, ya, yaitu living organism yang dibawa melalui apa? Udara. Ya. Nah, konklusi ini sudah tercatat dalam dia punya penelitian tahun berapa? 1858 sebelum apa? 1858. Sebelum apa? 1859. Sebelum Pasteur menyimpulkan hal yang sama. Wih, jadi 6 tahun siapa duluan? Besham. Itu dia, ya. Besham, oke. Siapa yang mau tanya tadi? Cici Linda Evelyn Iren, silakan. Penyebab fermentasi kan bukan karena spontaneous generation. Betul. Tapi harus ada apa tadi, Kak? Harus ada yang dari luar, living organism yang dibawa oleh udara, sayang. Oke. Boleh ya? Oke. Jadi Besham kan yang menyadari pertama kan? Itu dia. Lalu kita mau lihat lagi. Jadi kita tahu bahwa Besham semua yang selidikin, si Pasteur cuma tinggal copycat dari Besham kan? Ini dia. Wow. Ya. Lah, mari kita lihat. Lanjut. Soon thereafter, walaupun akhirnya mereka jadinya sama kan? Ada ketidaksetujuan antara Besham dan Pasteur. Boleh? Jadi ada ketidaksetujuan tetap, ya. Dan French Academy of Science adalah tempat untuk mengumpulkan, ya, hal-hal yang penting yang terus namanya science kan pasti di-develop terus kan? Nah, itu dia. Jadi ini adalah buktinya itu ada di French Academy ini untuk melihat siapa yang duluan, siapa yang mengembangkan, betul nggak? Kayak Schwann kan? 1837 kan? Ada airborne, terus itu dibuktikan sama si siapa? Si Besham kalau memang ada airborne germ, betul nggak? Ada living organism yang hidup dalam air kita, betul nggak? Itu yang menyebabkan fermentasi. Ya, nah terus habis itu kontroversi antara Besham dan Pasteur ini terus ada di dalam akademi, dan jadi di dalam
perakademian ini ada terjadi terus kontroversi antara Basham dan Pasteur punya teori lah, ya. Dan terus berlanjut terus sampai akhir hidup mereka dan sampai sekarang juga. Bayangin. Nah, apa pertanyaan? Kan mereka sudah sama kan tadi? Lalu apa yang membuat mereka berbeda? Kita mau tahu nggak? Ya. Nah, itu. Jadi ingat. Jadi 1859 sama. Tapi jangan seneng aja walaupun 6 tahun setelah Basham 6 tahun setelah Basham menemukan nggak ada spontaneous generation, terus Pasteur jadi setuju dengan spontaneous generation, masih ada kontroversi atau ketidakcocokan antara Basham dan Pasteur. Apa itu pertanyaannya? Jadi setelah mereka sama, 2 jalur lagi, betul nggak? Gimana? Bisa lihat? Jadi mereka cuma sama, nggak percaya apa? Spontaneous. Nggak ada Spontaneous generation. Tapi habis itu mereka beda rel lagi. Nah, inilah beda rel yang kita mau belajar. Tapi jadi dengan kita belajar spontaneous generation ini buat apa sih? Untuk buktikan siapa Basham, boleh? Oke. Untuk buktikan siapa Pasteur yang terkenal di dunia medis sekarang. Bisa? Sebelum kita ngerti germ theory, apa semua, kita harus ngerti siapa ini pembuatnya. Dan kira-kira kalau pembuatnya modelnya kayak gini, kalian mau percaya nggak teori yang dibikin sama dia? Enggak. Nggak usah baca, kan? Aduh, itu dia. Nah, itu dia. Jadi, semua ilmu kedokteran tuh di-base sama Pasteur punya penemuan germ theory itu. Ya, nanti kita belajar di depan, oke? Oke, sampai sini mengerti bahwa dia sama, terus satu rel kan? Satu rel, terus pindah 2 rel lagi, betul? Dan dibilang Basham sama Pasteur punya teori dan penelitian ini benar-benar kayak ini ya, kayak kontroversi gitu loh. Ya, dan sampai akhir hidup mereka nggak cocok mereka. Dan sampai sekarang pun terjadi antara Basham sama Pasteur ini adalah 2 teori yang berbeda. Apa pertanyaannya? Oke, kita baca lagi ya. Nah, Pasteur mengambil kesimpulan apa kesimpulannya? Setiap patogen. Patogen ini living organism, oke? Masih ingat nggak waktu kalau kita ada luka, ada yang bakteri-bakteri yang datang, dan itu namanya patogen, betul? Ya. Nah itu dia. Jadi kalau misalnya kita luka, ya kan, ada yang datang-datang, dan kalau misalnya di dunia medis patogen itu yang jahat. Padahal kita ingat nggak waktu kita belajar ada penelitian menunjukkan bahwa patogen itu malah mengaktifkan imun sistem, masih ingat nggak? Jadi sebenarnya bakteri itu hanya berubah bentuk kan, karena ada yang salah dalam tubuh kita, betul nggak? Dan dia sikapnya apa? Untuk memperbaiki, betul nggak? Kayak tukang apa itu namanya? Tukang bersih-bersihnya, betul nggak? Masih ingat itu? Iya. Jadi ya, apakah pemadam kebakaran adalah penyebab kebakarannya? Bukan. Nah, si patogen ini dibilang, Kak, ini penyebabnya, padahal bukan itu penyebabnya. Jadi, kalau Pasteur punya teori adalah setiap bakteri, living organism patogen yang nama patogen itu yang kayak yang jahat itu menghasilkan satu spesifik fermentasi. Coba ulang, Kak. Jadi, satu patogen, satu bakteri menghasilkan satu fermentasi. Boleh? Kesimpulannya Louis Pasteur. Ya, Pasteur. Jadi, satu bakteri, satu patogen menghasilkan satu macam penyakit. Jadi, kalau bakterinya COVID-19, hasilnya adalah apa? COVID-19. Penyakit COVID-19. Dari siapa awalnya? Pasteur. Ini dia. Wih. Lalu kalau Basham apa? Basham. Mari kita lihat Basham.
Besham bilang mikroorganisme. Jadi kalau kalau Pasteur 1:1 kan? Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalau misalnya kamu panas, minum apa? Obat panas, betul nggak? Panas. Karena jadi karena ini minum obat panas. Kalau pegel ada obat pegel. Kalau encok ada obat encok, ya kan? Kalau ngilu-ngilu ada obat ngilu, betul? Jadi bisa lihat nggak kalau misalnya 1:1 dunia farmakia pakai Pasteur atau Besham? Pasteur. Ya. Nah, kalau Besham membuktikan dalam penelitiannya dia membuktikan bahwa mikroorganisme dia menghasilkan macam-macam fermentasinya. Sesuai dengan apa? Kondisi di sekitarnya. Bagaimana? Bisa? Jadi, kalau misalnya, apakah masih ingat nggak kutipan Roh Nubuat bahwa penyakit itu berubah bentuk kalau misalnya dipentung sama obat? Oh, iya. Betul. Masih ingat kan? Ya kan, kalau misalnya kita ngobatin Ya, betul. panasnya contohnya ya, padahal itu kan lagi mau bunuh hal-hal yang racun yang nggak di dalam tubuh kan, lagi berperang kan, dipentung, betul nggak? Dipentung sama obat panas, turunlah panasnya. Kita punya tubuh yang yang dengan otomatisnya membersihkan dirinya sendiri, betul kan? Mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita yang berjuta-juta banyaknya yang mengabdikan hidupnya untuk bersihkan kita yang salah, masukin yang salah, dia akan menghasilkan misalnya ya, saya mau turunin panas dari kecil sampai besar, tiba-tiba timbul kanker payudara, betul nggak? Karena disimpan dia punya sampahnya semua di mana? Di payudara, atau enggak di kaki, atau enggak di mana ada benjolan di sini, benjolan di situ. Itu karena sering dipentungin asapnya doang ya, panasnya, tapi penyebabnya masih ada di dalam tubuh. Gimana? Jadi kalau Besham, kalau kamu mentung panasnya, mikroorganisme ini akan mengubah caranya untuk menjadi penyakit yang lain. Tapi sama, karena dia tugasnya untuk apa? Bersih-bersih kan? Bagaimana? Lalu dia bilang ini, ya. Jadi semua tergantung apa? Keadaan sekitarnya kayak gimana. Kalau kamu pentungin terus sama panas, ya aku akan, apakah tubuh berhenti cara untuk buang yang sesuatu yang nggak ada di dalam tubuh kira-kira? Kalau Tidak. panas nggak di ini, oke, saya akan coba keluarkan lewat kulit. Tiba-tiba gatel-gatel semua. Salah makan apa ya, tempat gitu kan. Aduh, kena ulat bulu nih, yang disalahin sesuatu yang abstrak semua kan. Gitu kan. Boleh lihat? Bisa ngerti semuanya? Ada pertanyaan ini? Cece Linda, Evelyn Iren, silakan. Kan kesimpulannya Pasteur punya itu setiap patogen atau living organism itu hasilkan satu macam fermentasi. Betul. Itu kan terhubung ke penyakit. Gimana? Jadi kayak, itu kan yang kesimpulan yang Pasteur punya itu setiap patogen atau living organism hasilkan satu macam fermentasi. Betul. Itu kan hubungannya sama penyakit. Iya kan, patogen kan dihubungkan sama penyakit. Contohnya ya, misalnya nih ya, kamu sakit perut. Ya kan? Sakit perut karena terjadi fermentasi di dalam kamu punya perut. Nah, kayak gitu. Misalnya banyak gasnya karena ada terjadi fermentasi, makanya sayur dan buah nggak boleh dimakan sama-sama kan? Karena akan terjadi apa? Fermentasi. Nah, itu dia. Jadi jadi penyakit tuh sebenarnya hasil dibilang hasil fermentasi dari patogen yang masuk ke dalam tubuh kita gitu sayang. Itu
Yang Pasteur punya. Ya. Itu yang Pasteur punya kesimpulan kayak yang Ya, satu- Pasteur, betul. Jadi bakteri, misalnya bakteri A hasilkan hepatitis apa, bakteri ini hasilkan TBC, kalau yang ini hasilkan campak, nah itu semua. Itu 1:1-nya. Jadi satu fermentasi hasilkan satu penyakit. Betul. Satu patogen hasilkan spesifik fermentasi dan itulah penyakitnya. Terus obatnya spesifik tertentu sesuai dengan fermentasi dari hasil bakteri yang dituduh salah. Gitu sayang. Jadi hasil berfermentasi itu Pasteur anggap itu penyakit. Iya, itulah yang terjadi, dia punya teori di dalam dunia kedokteran sekarang. Kalau yang Besham, Besham bisa berbagai macam bentuk, tergantung situasi kondisi. Jadi kalau misalnya aku lagi butuh jadi panas, bakteri semua mikroorganisme yang dalam tubuh saya bisa berubah cara untuk meng-cleanse atau membersihkan hal sesuatu yang ada di dalam tubuh kita. Jadi mikroorganismenya ya itu, tapi dia berubah-ubah cara-cara fermentasinya. Kayak ini kan, Roh Nubuat juga bilang gitu kan. Kalau kamu misalnya minum obat, terus habis itu kamu ngilangin panas, dia akan, memang panasnya hilang, tapi dia akan berubah bentuk, betul nggak? Nah itu pleomorph. Masih ingat itu pleomorph? Itu dia. Makanya dia bilang tergantung situasi kondisinya. Kalau kamu kondisinya minumin obat panas, ya dia nggak akan muncul dalam bentuk panas. Dia akan ganti. Dia even change their shape. Nah ini dia. Jadi itu mikroorganisme itu bisa menghasilkan macam-macam fermentasi. Tergantung situasi kondisinya gimana. Itu dia. Atau yang disebut sebagai penyakit. Iya. Boleh? Ingat nggak, penyakit itu bukan karena ini kan, penyakit itu cara tubuh untuk mengeluarkan sesuatu yang nggak boleh ada di dalam tubuh kita kan? Masih ingat kan itu? Dan kita belajar bahwa salah satunya yang membantu tubuh kita untuk bersih-bersih apa? Virus atau bakteri atau mikroorganisme yang ada di dalam tubuh kita kan? Dan kita kan dibentuk dari tanah. Tanah banyak banget mikroorganismenya di dalam, betul nggak? Jadi jangan heran kalau tubuh kita banyak sekali mikroorganismenya. Karena kita dibentuk dari tanah yang penuh mikroorganisme juga. Boleh? Iren? Itu dia. Mantap. Oke, kita Rachel Ronald Andro, silakan. Kak, aku mau nanya. Boleh. Yang patogen itu mikroorganisme juga. Iya, betul. Itu termasuk. Tapi kalau misalnya dalam dunia kedokteran, patogen itu yang jahat gitu loh, bakteri jahatnya gitu. Oh, jadi patogen itu bisa dibilang semacam bakteri ya, Kak? Ya, semacam itu dia. Pokoknya dia yang menyebabkan jadi sakit lah kayak gitu. Pokoknya patogen itu yang negatif gitu. Boleh? Yang bikin jadi sakit. Kak. Kayak gitu. Ya, boleh ya. Oke, mantap. Ya, jadi kita udah bisa lihat bahwa dunia kedokteran pakai Pasteur punya atau Besham punya? Pasteur punya ya. Kalau misalnya Besham macam-macam, tergantung, bisa pleomorph, bukan cuma satu, dan dibilang was later proved conclusively. Jadi dibuktikan juga kalau mikroorganisme itu bisa berubah-ubah fermentasinya, gitu kan? Oleh Felix Loene dan Smith. Nah, di mana? Department of Agriculture di 1916. Jadi dibuktikan lagi bahwa setiap mikroorganisme itu bisa nggak cuma satu, bisa macam-macam. Nah, itu dia. Ya? Bisa ya ini? Bapak mau nanya. Oh, boleh, silakan. Jadi
yang kesimpulannya Basham tuh dibuktikan juga oleh Felix Loenz dan R. Smith dari US. Ya, N.R. Smith nama orangnya. Dibuktikan oleh dua orang tuh. Iya. Di 1916 itu dia. Oke. Bisa ya? Ya. Oke. Inilah dan ini kan jadi kita tahu bahwa ternyata beda kan? Kalau yang bedanya dua alurnya, yang alurnya Pasteur adalah satu patogen, satu fermentasi, betul? Satu Ya. banding satu. Kalau yang ini kamu satu mikroorganisme, dia bisa macam-macam hasilnya, nggak cuma satu, gitu ya? Kebalik. Ya, Kebalik. satu mikroorganisme dia bisa macam-macam. Kan yang fermentasinya. Basham. Oh iya ya, gambarnya salah. Oke, oke, thank you. Nah, ini dia. Jadi ini 1:1. Kalau yang ini 1 bisa macam-macam. Nah, fermentasinya. Dan dunia kedokteran pakai yang ini 1:1 semuanya. Ya. Oke, mari kita lihat lanjut lagi. Kita mau lihat apa dia punya story. Oke. Ah, ini dia. Bisa lihat ini? Bisa ya? Bisa. Oke. Kok nggak bisa digedein ya? Oh, ini. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pasteurisasi, proses pasteurisasi, oke? Pasteurisasi Oke. tahun berapa? Punyanya Louis Pasteur ya? Ya, Pasteur ini. Hah? Jadi kita mau ini pasteurisasi tahun 1864. Ya. Kita mau belajar ini tentang apa sih pasteurisasi ya? Lalu dibilang ada garis pemisah antara wine dan vinegar. Wine itu anggur dan cuka, betul? Vinegar cuka kan? Dan apa yang telah ditemukan oleh Louis Pasteur di tahun 1856 ketika ada alkohol manufacturer. Jadi di sini ada perusahaan alkohol. Nah, coba reason apa yang salah di artikel ini? Ayo. Seharusnya Basham nggak sih? Mantap. 1856 yang penelitian duluan siapa? Tapi bisa lihat nggak ini salah-salahnya mereka punya ini? Bisa lihat nggak? Dunia percayanya yang nemuin spontaneous generation siapa? Louis Pasteur. Nah, padahal siapa? Si Basham. Ya kan? Sudah lihat kan? Ini semua loh di dunia pendidikan semua. Padahal kenyataannya apa? Basham. Apakah dunia pendidikan udah believe a lie? Itu dia. Jadi ketika ada alkohol, perusahaan alkohol ya menyuruh dia disuruh apa sih yang menyebabkan beetroot alkohol? Jadi ada beet ya, beetroot alkohol. Jadi alkohol yang dari beet itu menjadi asam. Ya. Lalu pada waktu itu saintis berpikir fermentasi adalah murni dari proses kimia. Bisa? Pasteur menemukan di dalam fermentasi
dia menemukan ada apa ini? Yeast. Yeast itu apa? Living organism lagi, betul nggak? Jadi dia temukan bahwa yang membuat jadi asam beet juice-nya itu, ya kan? Itu adalah yeast. Lalu dibilang, di bawah mikroskop, yeast ini adalah gumpalan bundar. Dia bentuknya bundar. Tetapi waktu alkoholnya udah rusak, itu jadi gini ya. Jadi waktu alkohol kan fermentasi kan, setuju nggak? Jadi waktu dia lihat ini alkohol ini, dia temukan apa? Living organism. Yes, betul nggak? Yes. Setuju? Yeast kan? Iya. Lalu dia bentuknya seperti apa? Round and palm, betul nggak? Nah, halo, ada yang mau tanya? Itu alkohol manufaktur itu konvensional film. Ini maksudnya kayak gimana? Aku nggak paham. Alkohol manufacturer ini perusahaan alkohol itu menyuruh dia, commissioned him itu menugaskan dia gitu loh. Kan kalau di Matius 28 itu kan Great Commission kan, perintah Tuhan yang masih ingat nggak di Matius 28? Ya. Nah itu Great Commission kan? Jadi commission itu artinya menyuruh. Jadi perusahaan alkohol waktu dulu dia menyuruh pasteur untuk menentukan apa sih yang membuat si alkohol perusahaan bangkrut nggak kalau alkoholnya jadi asam semua. Bangkrut. Makanya kamu coba teliti dulu, kamu kan scientist. Apa sih yang menyebabkan sour? Bisa lihat nggak sayang? Bisa? Perusahaan alkohol itu menugaskan administrasi untuk teliti apa yang menyebabkan alkohol itu tidak asam. Iya, disuruh teliti, boleh? Karena asin alkohol kayak gimana? Jadi alkoholnya rusak. Kak Gedi juga nggak pernah minum alkohol, saya. Kamu tanya, Kak Gedi, alkohol rusak rasanya gimana nggak tahu. Pokoknya alkoholnya rusak, oke? Oh, asin tuh alkoholnya rusak. Iya, gitu. Boleh? Oh, Iya, kalau Kak Gedi nggak tahu ya saya rasanya gimana. Oke? Nah, jadi alkoholnya rusak kan? Nah, jadi saintis itu dia nemukan kalau di dalam alkohol itu terjadi apa? Dibilang fermentasi. namanya alkohol udah pasti fermentasi kan? Namanya juga alkohol. Setuju nggak semua? Nah, di dalam alkohol terdapat apa? Yeast. Yeast. Dan yeast ini living organism lagi, betul nggak? Nah, ini living ORG, oke? Dan inilah yang menyebabkan beet juice biasa jadi apa? Asam. Alkohol. Jadi awalnya apa? Beet juice. Kalau nggak salah itu kan saya pohon kalau yang di sini itu apa sih? Yang pohon seo kan dari seo apa sih yang manis-manis itu kan jadi cap tikus kan kalau di sini. Nah, gula merah ya kan Kak Casya ya? Kak Casya tahu itu? Atau Kak Nengah tahu itu? Iya. Gula Oh aren, iya, aku sering buat itu. Apa sih namanya, lupa deh. seor. Legen itu ya. Oh, Kak, legen, betul Kak, legen. Tapi kalau difermentasiin jadi alkohol kan Kak? Iya, betul. Iya, betul. Nah, jadi saintis tuh temukan kalau beet juice ini bisa berubah jadi apa? Alkohol. Kenapa jadi alkohol? Karena ada apa? Yeast. Ada yeast-nya. Oke? Dan yeast ini bentuknya seperti bulat, gumpalan bundar. Boleh? Jadi gumpalan bundar. Oke? Lalu mari kita baca lagi ya. Lalu gini. Di bawah mikroskop,
yeast yang tadinya bentuknya bulat dan seperti bundaran gitu, ya. Ketika alkoholnya rusak. Nah, jadi tahap pertama beet juice, betul? Ada yeast jadi alkohol. Yang ketiga, alkoholnya spoil. Spoil itu rusak, oke? Oke? Nah, waktu alkoholnya rusak, ini mengandung mikroba yang berbeda. Wow. Jadi di dalamnya tetap ada living organism nggak? Enggak kayaknya. Coba kita baca. Different microbe. Different microbe artinya ada living organismnya nggak? Microbe Ada. organisme juga kan? Jadi di dalam itu ada microbe-nya atau living organism, tapi apa? Mikrobnya beda. Berbeda. Jadi apakah awalnya yeast, betul nggak? Awalnya yeast, jadi apa? Berubah microbes-nya. Sekarang bentuknya apa? Seperti rod shape, seperti bentuk kayu. Yeastnya nggak ada lagi, Kak. Jadi yeast-nya ini kan living organism. Waktu rusak, berganti lagi mikrobnya jadi seperti bentuknya di bawah mikroskop seperti bentuk kayu. Yang tadi Jadi itu tetap yeast tapi berubah bentuk doang. betul. Pokoknya living organism yang tadinya bentuknya bulat di sini, betul nggak? Di sini bentuknya bulat, di sini bentuknya kayak kayu. Gimana? Jadi kalau bentuk dari bulat ke kayu namanya apa? Berubah bentuk. Berubah pleomorph, betul? Betul. Berubah bentuk. Jadi apakah, nah kita baca lagi. Jadi apakah tadi didapati ada 2 atau cuma 1 tapi berubah bentuk? Yang mana? Satu tapi berubah. bentuk. Itu dia. Apakah tadi pleomorph itu adalah sesuatu ada cuman jadi mikroba itu bisa berbentuk berubah-ubah sesuai apa situasi kondisinya, betul nggak? Nah, jadi awalnya diteliti bulat, pas rusak alkoholnya jadi apa? Bentuk kayu, gimana? Living organismnya itu jadi bentuknya kayak kayu. Betul. Awalnya apa? Cuman bulat. Waktu cuman alkohol, waktu rusak jadi kayak bentuk kayu living organismnya. Bisa ngerti? Bisa. Ya. Oke, mari kita lihat. Lalu seperti rod shape, Pasteur menspekulasi bahwa ini rod shape adalah mikroba yang dia kasih nama Microderma aceti. Nah, dan ini yang biasanya dipakai untuk buat cuka yang membuat anggur itu jadi rusak. Jadi apakah sebenarnya Pasteur kalau dibilang begini, sebenarnya dia tahu bahwa apakah 1:1 atau 1 bisa jadi macam-macam fermentasi? Satu jadi macam-macam. Ya tahu. Apakah cuma 1 awalnya berubah jadi alkohol awalnya, 1 lagi pas dia jadi rusak sama tapi dia berubah bentuk jadi spoil, gimana? Ya, betul. Itu dia. Jadi apakah dia konsisten dengan dia punya penelitian atau dia gimana? Atau kita tahu kalau misalnya ini namanya pada awalnya diganti Padalan 1856 itu yang nemukan Besham, kalau dibilang Pasteur jangan-jangan ini penelitiannya Besham lagi, betul nggak? Gimana? Bisa ngerti? Karena kita tahu kan ini si Besham ini, Pasteur ini apa? Kerjaannya apa? Cuman melaporkan yang orang laporkan, betul nggak? Bukan hasil dia punya penelitian dan hasil kerja keras dia untuk mencintai pekerjaannya sebagai scientist. Itu dia. Dan misalnya kita laporkan hasil pekerjaan, seenggaknya kita kasih kredit dong, betul nggak?
kepada orang ini, tapi dia 1861 dia bilang, ini saya yang nemukan, take all credit, betul nggak? Tapi untung si Besham gentleman, betul nggak? Ya, dia orangnya nggak mau, yalah, aku cinta kok pekerjaanku, betul nggak? Kalau saya nggak diakui dunia juga nggak masalah, saya cinta. Apakah hanya orang seperti itu yang cinta pekerjaannya nggak perlu dipuji-puji, betul? Akan jalanin aja dia punya kerja terus, gimana? Bisa lihat kan rohnya Besham sama Pasteur gimana, teman-teman, saudara-saudara? Nah, Bisa. iya. Jadi nggak heran kan kalau misalnya ini sebenarnya bukan hasil penelitian Pasteur juga. Ataupun kalau ini hasil penelitian Pasteur, harusnya dia setuju sama Besham dong. Kalau mikroorganisme itu menghasilkan macam-macam fermentasi dan bisa berubah bentuk, change their shape, tergantung kondisinya. Contohnya ini beet juice jadi alkohol, jadi spoil. Mikroorganismenya ada satu ini tapi berubah bentuk, betul nggak? Iya. Nah itu dia. Apakah bisa ngerti ini? Oke, jadi silakan. Ini yang kita pelajari malam ini, kita harus coba ngerti ini, ya. Silakan, ada pertanyaan? Itu alkoholnya itu jadi rusak, kan mikroorganismenya berubah. Nah, itu rusaknya juga gara-gara udara. Yang bukan udaranya kan sayang, yang menyebabkan terjadi suatu fermentasi atau perubahan kan? Tetapi living organismnya yang membuat suatu perubahan. Boleh? Oh, di jus itu kalau misalnya dikasih yeast itu bisa jadi alkohol. Iya. Nah, yeastnya itu berubah bentuk lagi, jadi rusak alkoholnya. Kalau yeastnya berubah bentuk lagi di rod shape. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya ibaratnya gini lah, kalau bikin ini ya, bikin fermentasi ini sampah atau apa ya, kalau dia lagi berhasil dia baunya kayak tape gitu. Ya kalau mau bikin apa tuh? Mau bikin pupuk apa gitu kan, ekoenzim, dia kalau baunya berhasil tuh baunya kayak asem-asem, betul nggak Matthew? Kalau Iut bikin. Betul. Baunya asam, tapi kalau dia spoil, rusak, baunya kayak bau sampah kan Kak Nengah? Iya, aku sering buat ekoenzim soalnya. Nah, itu dia, ini dia. Tapi apakah yeast-nya sama kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi satu itu bisa menghasilkan macam-macam fermentasi gitu. Betul nggak? Setuju kan? Oh, jadi kalau suhunya yang kayak tape, jadi kalau suhunya terlalu panas itu kayak suhunya ini itu dibentukin dari kondisi-kondisi juga. Iya, betul, dari kondisi-kondisi sekitar gitu sayang. Tapi yang membuat jadi perubahan itu, fermentasi itu kan sebenarnya perubahan kan? Nah, fermentasi itu dari sesuatu yang harusnya A tapi berubah, itu kata fermentasi, betul nggak? Iya. Itu fermentasi, terjadinya suatu perubahan. Nah, itu gitu. Ya. Itu sama kayak penyakit di tubuh kita, kalau kita sakitnya A, minum obat A itu terfermentasi lagi. Yang penyebabnya itu kan. Jadi berubah gitu Kak. Coba sayang, aku kurang jelas, kamu punya pertanyaan, boleh gimana? Itu kalau misalnya kita sakit A, kan sakit A ini tentunya penyebabnya ini gara-gara nge-cheat malam-malam. Nah, kalau misalnya diminum obat, misalnya habis nge-cheat malam-malam dia sakit perut. Terus diminum obat sakit perut, berhenti gitu kan sakit perutnya. Nah, itu yang penyebabnya ini kan masih ada kan di tubuh? Masih ada. Nah, itu bisa fermentasi lagi, berubah bentuk lagi di penyakit lain. Betul. Dia akan berubah bentuk, bisa gatel-gatel. Tiba-tiba kok bendol-bendol ya? Nah, itu hasil gara-gara kita tekan sesuatu yang misalnya sakit perut atau panas gitu kan. Kita hilangin itu panas, tapi penyebabnya masih jalan-jalan di tubuh kita. Dia mau coba keluar. Ya makanya bisul-bisul atau apa kan, gatel-gatel. Nah, itu dia. Bisa ya? Pokoknya tubuh ini pinter banget.
Ya, Kalau misalnya nggak minum obat, selesai penyakitnya. kan ada 8 hukum kesehatan yang Tuhan kasih. 8 obat alami. Hah? Hmm? Obat alami itu apa? New Start kah? Iya, cara Oh, bukan pakai kimia kan? Karena kalau kimia aja kita tahu kan, pakai caranya Pasteur yang 1:1 kan udah pasti salah sayang. heeh. Iya kan? Bukan ngobatin penyebab, tapi cuman ngobatin asap itu kan? Ngobatin bentuknya doang. Iya. Ngobatin dia punya apa penyebab apa namanya cara tubuh untuk bersih-bersih kan? Mm-mm. Itu dia. Tapi penyebabnya dibikin terus. Yang dipentungin yang ibaratnya kalau misalnya kamu tuh bilang aku nggak suka banget sampah. Orang-orang yang bersih-bersih tukang sapu kamu suruh pulang terus. Gimana? Aduh, yang nggak bersih namanya. Nah, nggak bersih. Obat itu membuat tubuh kita menipu dirinya sendiri. Itu dia. Makanya Revelation 18:23 dibilang apa? Farmakia apakah menipu atau memberikan kebenaran? Menipu. Itu dia. Jadi dengan minum obat, kita pikir kita oke, tubuh pikir juga, oh iyalah, bisanya dia berjuang banget untuk cleanse dia tubuh terus gitu. Oke, bisa ya? Ya, Oke. Homeworknya minggu depan. Ya, jadi kita udah tolong coba ceritakan. Jadi kasih tahu bahwa dari awalnya kan 1856 kan si Besham duluan kan dia udah apakah dia 1856 oh saya percaya spontaneous generation dia gitu dia mempertanyakan masih ingat kan dia mempertanyakan ini kok pada percaya spontaneous generation sih apalagi pakai albuminoid lagi kan nggak masuk akal dong, tapi akhirnya dia bikin penelitian yang berakhir di tahun 1858 kan? ya, Ya kan? Dia berakhir di 1857 ya, 1857. Ini 1858 ini ya. Apa namanya? 5 Desember kan masih ingat kan? Udah akhir-akhir tahun kan? Dia punya apa namanya? di publish-nya ya kan? Mungkin di memoir, kalau nama memoir itu artinya dia udah masukin ke French Academy lah. Kayak kita tahu penelitiannya selesai 2-3-nya kan sama-sama di 5 Desember toh. Nah, mungkin di memoirnya ini dia udah masuk ke French Academy lah kayak gitu. Tapi sebelum-sebelumnya dia udah bikin satu seri bikin eksperimen ini kan. Berakhir tahun 1858 lah kita bilang kan. Lalu 1805 dan sebelumnya tahun itu mereka nggak satu jalan dong sama Pasteur dan 1859 si Pasteur jadinya setuju tapi mereka pisah jalan lagi. Nah, kalian jelaskan gitu. Apa pisahnya jalan? Kalau si Pasteur bilang satu patogen menghasilkan satu fermentasi atau satu patogen menghasilkan satu penyakit, makanya kalau panas ada obatnya ini, kalau pegel obatnya ini, kalau ini nggak diselesaikan dia punya penyebab, tapi masalah cuman hilangkan dia punya apa simptom itu apa ya, gejala doang dihilangkan kan? Itu teorinya Pasteur. Kalau Besham, satu mikroorganisme itu bisa hasilkan fermentasi yang berbeda-beda, nggak cuma satu. Karena cara tubuh untuk membersihkan tubuh itu bermacam-macam. Itu dia. Karena organisme bukan penyebab penyakit, tapi saya punya pola hidup lah yang melanggar hukum Tuhan lah yang menyebabkan penyakit. Lalu kalian, dan itu tergantung apa yang dibilang? Tergantung kondisi situasi kan? Pleomorphism, terus kita jelaskan ini bahwa ada apa namanya ini ada alkohol manufacturer dan disuruh untuk meneliti bahwa ada beet juice jadi alkohol, ada yeast bentuknya bulat, lalu waktu alkoholnya ini rusak ya kan jadi asam kan,
itu waktu di mikroskop bentuknya jadi apa? Rod shape. Shape. Ini membuktikan bahwa satu organisme yang pada awalnya bentuknya bulat, pleomorph, jadi apa? Rod shape. Rod shape. Itu dia. Jadi sebenarnya kalau lucu juga ya, yang dibilang Pasteur, tapi dia apakah ini tulisan ini menyatakan yang benar Besham atau Pasteur punya? Besham. Ya, tapi ya kita tahulah si Pasteur ini suka plagiat ya, jadi jangan heran. Oke, itulah yang kita mau buktikan hari ini. Apakah sudah ngerti ya tentang pleomorphism ya? Dari segi bukti-bukti ilmiahnya yang terjadi dulu. Silakan. Oh, nanya. Ya. Itu kan yeast berubah bentuk. Itu kan awalnya gumpalan bundar. Pas speednya jadi alkohol itu yeastnya tetap gumpalan bundar. Yeastnya jadi alkohol. Yeastnya itu Juice-nya kan awalnya beet juice. Lalu waktu kan berubah jadi alkohol. Waktu alkohol dikasih di mikroskop bahwa ditemukan ada yeast di dalam yang bentuknya gumpalan bundar. Nah, lalu si alkohol ini rusak. Terus dikasih di bawah mikroskop lagi. Yang tadi living organism yeast-nya tadi yang bentuknya bundar, sekarang bentuknya kayak kayu. Nah, bisa sayang? Yeast-nya sebelum apa? Ya, sebelum dicampur sama beet-nya itu bentuknya juga bundar atau? Enggak. Jadi beet juice-nya kan beet juice. Waktu berubah jadi alkohol karena ada yeast, sayang. Jadi dilihat bahwa ada yeast-nya itu waktu di alkoholnya, bukan di beet juice-nya. Masih Ya, kan? fermentasi itu terjadi karena ada yang masuk kan? Jadi harus kalau misalnya beet juice-nya masih tetap beet juice, nggak ada unsur dari luar dong. Ya, nah. Karena yeast-nya masuk, jadi berubah jadi apa, sayang? Jadi alkohol. Itu dia. Bisa ngerti? Nah, pas sebelum dicampur sama yeast, sebelum jadi alkohol, itu yeast-nya itu bentuknya tetap bulat atau beda lagi? Jadi dia punya waktu bentuk alkohol. Jadi di penelitian ini nggak dibilang bentuknya sebelum masuk apa, tapi yang dibilang di sini adalah waktu dia diteliti dilihat dalam alkohol, sudah pas jadi alkohol bentuknya bulat. Tapi nggak dikasih tahu waktu dia masuk pertama kali apa, nggak dikasih tahu, sayang. Boleh? Jadi itu bakteri itu bisa berubah-berubah jadi beberapa bentuk. Betul, tergantung situasi dan lingkungannya. Kayak yang ini bilang. Kalau sama condition, even change their shape, pleomorph. Berarti kalau sama beet jadi alkohol, bisa aja sama yang jus yang lain jadi yang lain juga. Jadi yang ya tergantung situasi kondisi. Kalau kamu mau tahu lihat harus ada mikroskop lihat. Untuk lihat ya, ini bentuknya apa ya gitu. Tapi kita tahu bahwa mereka berubah bentuk sesuai situasi kondisi, nggak cuma satu-satu aja. Mungkin bisa satu mikroorganisme, tapi dia bisa berubah bentuk sesuai kondisi situasinya. Boleh? Oh, jadi kalau campur sama ini bisa jadi ini, campur sama yang lain bisa jadi yang lain, dan yang lain itu bisa jadi yang lain juga lagi. Jadi macam-macam fermentasinya. Oke, thank you. Ya, pokoknya fokusnya ini, yang kita nggak perlu tahu hasil, kita nggak lagi belajar ini ya sayang. Oh kalau campuran ini hasil fermentasi nggak, kita lagi nggak belajar itu. Cuman kita mau lihat dari penelitian yang dibuat ini, kita buktikan bahwa pleomorphism itu ada, itu aja sayang. Boleh? Jadi Iran fokusnya apa? Ini penjelasan ini mau jelasin apa sih? Mau jelasin kalau pleomorphism itu ada, itu aja. Buktinya apa? Iya, karena waktu yeast-nya masukin alkohol, bentuknya bulat. Waktu dia rusak, bentuknya kayak kayu. Beres, sudah situ aja. Boleh? Itu cuma mau buktiin kalau ada, bahwa dia punya pleomorphism itu ada. Jadi artinya Besham punya itu benar gitu loh. Sedangkan Pasteur sendiri salah. Dengan kalau misalnya pembuktian dia punya penelitian gini, salah atau benar, Dinda Manda?
Salah. Salah dong, ya kan? Itu aja. Oke? Nah, minggu depan kita udah masuk germ teori ya. Yang penting kita tahu fondasi dasarnya ini. Bisa mengerti semua? Oke. Oke, dikit-dikit aja ya. Dikit-dikit kita mengerti, lama-lama jadi bukit, oke? Bisa ngerti ya semuanya, Kak Matthew, Itin, Kak Nengah, Cece Linda, Kak Yuli, bisa ya? Rachel Ronald Andro bisa? Bisa, Kak. Oke, mantap Rachel, Evelyn, Iren, bisa ya? Cece Linda, Kak Gunadi, Kak Sasha, Manda, Dinda, Matthew. Oke. Bisa Oke, kita akan doa tutup sampai ketemu besok sahabat sore. Kita ketemu lagi belajar. Yang akan berdoa pada malam hari ini adalah Kokorei. Thank you Kokorei.